Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dan teman-teman akan menjelaskan materi tentang bab 5, yaitu pernikahan ikhtiar mewujudkan keluarga berkah. Saya sendiri Rosida Maria Putri dengan NIM 210213503 613. Saya Destia Fitri dengan NIM 2102135033628. Saya Salma Cacia Prasasta dengan NIM 2102135033603. Cinta dan fitrah untuk menikah. Pengertian fitrah. Fitrah manusia adalah memiliki ketertarikan terhadap pasangan jenisnya. Pada sisi yang lain, Allah telah memberi ketertarikan terhadap pasangan jenis. Disinilah kebesaran dan kasih Allah ditampakkan secara nyata kepada kita dengan menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Tujuan pernikahan adalah pertujuan pernikahan tidaklah terbatas pada hal yang bersifat biologis yang menghalalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak, tetapi lebih luas lagi yaitu meliputi segala aspek kehidupan rumah tangga, baik lahiriah maupun batiniah. Adapun tujuan pernikahan jika dilihat dari fungsinya ada dua hal. Yang pertama adalah untuk mendapatkan keturunan atau anak, untuk mendapatkan keturunan yang soleh, yang menyembah Allah dan mendoakan orang tuanya. Adapun tujuan kedua adalah menjaga diri dari yang haram. Kriteria dan ikhtiar mencari pasangan hidup. Yang pertama, baik agamanya. Memilih jodoh dalam Islam yang harus dilakukan dan diperhatikan saat memilih calon pasangan hidup adalah melihat dari sisi agamanya. Karena orang yang baik agamanya pasti memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi. Seseorang yang baik agamanya akan menghantarkan kebahagiaan sampai menuju surga. Karena hakikat pernikahan yaitu untuk bersama-sama sama menggapai ridhonya. Untuk itu, carilah jodoh yang taat kepada aturan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, jika datang kepada kalian seseorang lelaki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, karena kecantikan dan ketampanan. Hal yang diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena menjadi salah satu faktor penunjang kehidupan keluarga. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari pernikahan, yaitu menciptakan ketentraman hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya juga menyebutkan tentang kriteria ini. Jika memandangnya membuat suami senang. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga, karena nasabnya atau silsilah keluarga. Seseorang laki-laki dan wanita juga dianjurkan meminang dan atau menerima pinangan dengan terlebih dahulu mengetahui tentang nasabnya atau silsilah keluarganya. Karena keluarga berperan besar dalam mempengaruhi ilmu, akhlak, dan keimanan seseorang. Jika keluarganya baik, maka bisa dipastikan anak-anaknya juga seseorang yang baik. Yang keempat, setara hartanya. Rasulullah juga menganjurkan agar memilih pasangan hidup yang setara dalam agama dan status sosialnya. Banyak pernikahan yang tidak langgeng karena perbedaan ini. Salah satu hikmah dan anjuran ini adalah kesetaraan dalam agama dan kedudukan sosial dapat menjadi faktor kelanggengan rumah tangga. Ikhtiar mencari pasangan hidup. Dalam Islam, cara mencari jodoh yang disyariatkan adalah ta'aruf.
Secara bahasa, ta'aruf adalah perkenalan. Dalam istilah agama, ta'aruf adalah proses pertemuan atau perkenalan seseorang pria dan wanita dalam suasana terhormat ditemani pihak ketiga dengan tujuan pendamping hidup. Dalam proses ta'aruf itu sendiri, pihak pria dan wanita dipersilahkan saling menanyakan berbagai hal yang ingin ditanyakan, terutama terkait dengan keinginan masing-masing nanti saat menjalani pernikahan. Saat ta'aruf, masing-masing pihak diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk melihat wajah calon pendamping dengan seksama untuk menimbulkan kemantapan pada mereka. Apabila kedua belah pihak terdapat dan merasa adanya kecocokan, maka perlu ditentukan tanggal pernikahannya. Dan apabila belah pihak tidak ada kecocokan, maka mereka dapat dan diperbolehkan menghentikan perjodohan ini. Menjaga ifah, kesucian diri dengan tidak pacaran dan tidak berzina. Yang pertama, ada katakan tidak pada pacaran. Menurut KBBI edisi ketiga tahun 2002, pacar adalah kekasih atau teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih. Adapun berpacaran adalah bercintaan atau berkasih-kasihan dengan sang pacar. Sedangkan Duval dan Miller tahun 1985 menyebutkan bahwa pacaran adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk menemukan dan mendapatkan pasangan dari lawan jenis yang disukai, yang dirasakan nyaman, dan dapat mereka nikahi. Dari pacaran itu ada keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Yang pertama itu ada keuntungan. Keuntungannya itu yang pertama ada belajar mengenal karakter lawan jenis, yang kedua mendapatkan perhatian lebih dari orang lain, yakni pacar, yang ketiga mudah menemukan tempat menyampaikan keluhan, unek-unek, atau curhat berbagai permasalahan yang dihadapi kepada pacar. Yang keempat adalah memiliki tempat berbagi di saat suka maupun duka. Yang kelima itu tidak kesepian karena ada yang setia menemani kapanpun dan dimanapun. Meskipun pacaran dilakukan suka sama suka, tapi aktivitas ini juga menimbulkan sejumlah dampak negatif pada diri pelaku dan orang terdekatnya. Kerugian tersebut antara lain yang pertama, mengurangi waktu untuk diri sendiri. Yang kedua, menghambat kinerja otak karena hanya memikirkan satu objek saja, yakni pacar. Yang ketiga, mendorong orang untuk berbohong agar tidak merugikan dirinya. Yang keempat, menghabiskan uang seperti untuk beli pulsa, bensin, makanan, dan jalan-jalan. Terakhir ada perasaan resah dan gelisah karena cemburu dan takut ditinggal pacar. Lalu ada pacaran dan perilaku seksual remaja. Dari sejumlah dampak negatif di atas, dampak pacaran yang paling mengkhawatirkan adalah seks dan pergaulan bebas. Perkembangan zaman yang menyebabkan informasi tentang seks mudah diakses remaja, kontrol yang lemah dari orang tua, sikap permisif masyarakat, dan promosi seks bebas oleh para artis menyebabkan remaja zaman sekarang rentan terpengaruh dan mencoba hal-hal yang berbau seks. Salah satunya adalah gaya pacaran remaja zaman sekarang yang mengarah pada hura-hura dan pemuasan kebutuhan seks. Parahnya, muda-mudi tersebut menyalurkan hasrat seksual mereka pada orang yang harusnya mereka lindungi, yaitu pacar. Islam sebagai agama yang diturunkan Allah untuk menyelamatkan manusia sangat menentang gaya pacaran bernuansa seks. Dalam Islam, hubungan badan di luar bingkai pernikahan disebut dengan zina dan termasuk kategori perbuatan dosa besar. Perbuatan ini Allah disebut tindakan yang keji dan cara yang paling buruk. Pelaku zina dibagi menjadi dua, yakni muhsan dan ghair muhsan. Zina muhsan, yaitu pelakunya sudah menikah atau pernah menikah diancam dengan hukuman rajam sampai mati. Adapun untuk zina ghair muhsan, yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah. Hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Lalu ada manajemen hati agar tidak berpacaran. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar tidak berpacaran adalah dengan manajemen hati terhadap rasa cinta. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, menyadari bahwa pacaran hukumnya haram dan mendatangkan dosa. Yang kedua, menyadari
beragam dampak negatif pacaran yang terjadi di sekitar kita. Yang ketiga, meyakini bahwa jodoh kita sudah ditentukan oleh Allah yang Maha Tahu, sehingga tidak perlu merasa galau bila tidak punya pacar. Yang terakhir adalah meyakini bahwa dengan menjalankan perintah Allah untuk tidak pacaran, Allah kelak akan memberikan jodoh yang baik untuk kita. Muslim dan muslimah yang baik hanya pantas untuk muslim dan muslimah yang baik pula. Meraih keluarga berkah dalam bingkai pernikahan. Dalam bahasa Arab, barokah atau berkah bermakna tetapnya sesuatu dan bisa juga bermakna bertambah atau berkembangnya sesuatu. Mirip dengan makna ini dalam Al-Quran dan hadis, berkah adalah langgengnya kebaikan. Kadang pula bermakna bertambah kebaikan dan bahkan bisa bermakna kedua-duanya. Yang pertama adalah ciri keluarga berkah. Berdasarkan makna berkah di atas, dalam konteks perkawinan, keluarga berkah adalah keluarga yang baik yang membawa kebaikan pada diri mereka dan orang lain. Kebaikan yang ada pada keluarga tersebut bertambah seiring berjalannya waktu. Merujuk pada Al-Quran, Surah Al-Rum ayat 31, keluarga berkah adalah keluarga yang sakinah, yakni tenang dan tentram, mawaddah, penuh cinta, dan rahmah diliputi kasih. Intinya adalah bahwa keluarga berkah membuat semua anggotanya merasa nyaman, tenang, dan bahagia. Di samping itu, menurut Kusnaini 2006, keluarga berkah juga ditandai dengan makin meningkatnya kualitas keimanan para anggota keluarga tersebut. Hal ini berarti keluarga berkah menjadikan syariat Islam sebagai pedoman hidup dan ridho Allah sebagai tujuan. Ciri lain keluarga berkah adalah kualitas pribadi dalam keluarga tersebut berkembang menuju kebaikan. Sikap semakin bijak, wawasan bertambah, akhlak makin baik. Rezeki dan kesehatan yang membawa kebaikan dan anak-anak yang soleh atau soleha merupakan ciri lain dari keluarga berkah. Yang kedua ada upaya meraih keluarga berkah. Ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sebelum menikah, yang kedua saat akan nikah, dan yang ketiga saat menjalani kehidupan rumah tangga. Materi yang terakhir ada ragam pernikahan kontroversial. Yang pertama itu adalah poligami atau menikahi banyak istri. Menurut Ash-Shobuni, poligami adalah suatu tuntunan hidup, karena sewaktu Islam datang dijumpai kebiasaan masyarakat menikah tanpa batas dan tidak berkemanusiaan, lalu diatur dan dijadikan sebagai obat. Islam berbicara dengan orang laki-laki bahwa ada batas yang tidak boleh dilalui, yaitu 4 orang dengan ikatan dan syariat, yaitu adil terhadap semua istrinya. Adil dalam konteks ini adalah dalam hal nafkah fisik. Apabila tidak bisa adil, maka seseorang hanya diperbolehkan menikah dengan seorang saja. Yang kedua ada nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah pernikahan untuk sehari, seminggu, atau sebulan. Dinamakan mut'ah karena orang laki-laki memanfaatkan dan menikmati perkawinan serta bersenang-senang hingga tempo yang telah ditentukan. Yang terakhir adalah pernikahan beda agama. Wanita muslim tidak halal kawin dengan laki-laki bukan muslim. Baik ia seorang musyrik, Hindu, ahli kitab, Nasrani, atau Yahudi, atau beragama lainnya. Karena orang lelaki mempunyai hak kepemimpinan bagi istrinya dan istri wajib taat kepadanya, maka tidak boleh orang kafir atau musyrik menjadi pemimpin dan menguasai wanita muslimah. Ash-Shobuni juga menyatakan haramnya seorang laki-laki menikahi wanita non-muslim berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan kafir. Itu menunjukkan diharamkannya menikah dengan perempuan kafir atau musyrik. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah kata atau salah ucapan, selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.